Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua yang saya cintai, saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah organ pahlawan yang seringkali kita lupakan keberadaannya, padahal ia bekerja tanpa henti siang dan malam demi kita. Organ itu adalah ginjal. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa khawatir dengan kesehatan ginjal kita? Mungkin kita sering mendengar cerita tentang cuci darah yang melelahkan, atau biaya pengobatan penyakit ginjal yang sangat mahal. Kita tahu ginjal itu penting, tapi seringkali kita abai dalam merawatnya. Kita berpikir, selama saya tidak merasakan sakit pinggang yang hebat, berarti ginjal saya aman-aman saja. Kita terus melanjutkan kebiasaan makan makanan asin, minum minuman manis, dan kurang minum air putih, tanpa menyadari bahwa kita sedang memberikan beban kerja yang sangat berat bagi kedua saringan kecil di pinggang kita ini. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia sederhana dari alam? Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu cara termudah, termurah, dan terlezat untuk membantu meringankan beban kerja ginjal kita dan menjaganya tetap bersih secara alami, ternyata datang dari sayuran yang begitu merakyat ini. Labu siam, bagaimana jika sayuran yang sering kita anggap biasa saja ini ternyata adalah superhero bagi kesehatan ginjal kita? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Saya seringkali menangani pasien-pasien yang datang dalam kondisi ginjal yang sudah terlanjur rusak. Penyesalan selalu datang terlambat. Misi saya hari ini adalah untuk mencegah penyesalan itu terjadi pada Bapak dan Ibu semua. Kita akan belajar cara mencintai ginjal kita dengan cara yang sederhana, yaitu melalui sepiring sayur labu siam. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menjadi penjaga ginjal bagi diri sendiri dan keluarga, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar, "Saya sayang ginjal saya." Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Danang, seorang pensiunan pegawai negeri sipil berusia 65 tahun dari Semarang. Beliau adalah sosok yang sangat aktif di masa mudanya, gemar berolahraga, dan selalu tampak bugar. Namun, beberapa tahun terakhir, beliau mulai merasakan perubahan pada tubuhnya yang membuatnya khawatir. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama, tekanan darah yang mulai sering naik turun dan tidak stabil, meskipun beliau sudah mulai mengurangi garam. Selain itu, beliau juga mengeluh, kakinya sering terasa sedikit bengkak di sore hari, dan badannya terasa lebih cepat lelah dari biasanya. Beliau merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak tahu apa. Dengan nada cemas, beliau berkata, "Dok, saya ini takut sekali kalau sampai kena penyakit ginjal. Almarhum bapak saya dulu meninggal karena gagal ginjal. Harus cuci darah bertahun-tahun. Makanya saya sudah berusaha hidup sehat. Tapi kok akhir-akhir ini tensi saya naik turun, kaki kadang bengkak. Apa ini tanda-tanda awal, Dok? Saya tidak mau nasib saya seperti bapak saya." Mendengar kekhawatiran beliau yang begitu besar, kami pun melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pemeriksaan fungsi ginjal. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi ginjal Pak Danang memang sudah mulai sedikit menurun, ditandai dengan angka kreatinin yang sedikit di atas batas normal. Ini adalah lampu kuning yang harus segera ditanggapi dengan serius. Setelah kami telusuri lebih dalam pola makannya, meskipun sudah mengurangi garam, ternyata Pak Danang masih sering mengonsumsi makanan olahan seperti sosis dan kornet, serta sangat jarang minum air putih. Beliau lebih suka minum teh manis atau kopi. Ginjalnya bekerja keras menyaring sampah dari makanan olahan, namun air pembilasnya sangat kurang. Maka, di samping memberikan obat untuk mengontrol tekanan darahnya, dan meminta beliau untuk benar-benar menghentikan makanan olahan, saya memberikan
satu resep tambahan yang sangat penting. Saya memintanya untuk rutin memasukkan sayur bening labu siam ke dalam menu makan siangnya setiap hari. Dan yang terpenting, meningkatkan asupan air putihnya secara drastis. Sekarang, pasti banyak yang bertanya, bagaimana bisa sayur sederhana seperti labu siam bisa membantu membersihkan dan meringankan kerja ginjal? Jawabannya terletak pada kombinasi unik dari kandungan nutrisi dan sifat alami yang dimiliki oleh buah sayur berwarna hijau pucat ini. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, kedua ginjal kita adalah sepasang saringan air super canggih yang bekerja tanpa henti. Darah kita adalah air baku yang penuh dengan nutrisi, tapi juga kotoran atau zat sisa metabolisme. Tugas saringan ini adalah memisahkan antara air bersih nutrisi yang dikembalikan ke tubuh dan kotoran yang dibuang melalui air seni. Agar saringan ini bisa bekerja optimal dan awet, ia membutuhkan dua hal utama. Pertama, ia butuh air baku yang tidak terlalu kotor atau pekat. Kedua, ia butuh aliran air pembilas yang cukup deras untuk mendorong kotoran keluar dan mencegah saringan menjadi mampet atau tersumbat oleh endapan. Disinilah labu siam datang sebagai pahlawan. Kekuatan pertama labu siam adalah kandungan airnya yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 90%. Mengonsumsi labu siam, terutama dalam bentuk sayur bening yang berkuah, sama saja seperti kita sedang menuangkan tambahan air pembilas ke dalam sistem saringan kita. Ini akan membantu mengencerkan air baku darah kita dan memudahkan ginjal untuk menyaringnya. Kekuatan kedua adalah kandungan kaliumnia yang cukup tinggi, sementara kandungan natrium atau garamnya sangat rendah. Ini adalah kombinasi emas bagi ginjal. Kalium bertindak sebagai penyeimbang garam. Ia membantu ginjal untuk lebih efisien dalam membuang kelebihan garam dan air dari tubuh. Dengan berkurangnya beban garam, kerja ginjal menjadi lebih ringan, dan tekanan darah pun cenderung lebih stabil. Kekuatan ketiga datang dari sifat diuretik alaminya yang ringan, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Diuretik membantu meningkatkan produksi air seni. Ini seperti sedikit mempercepat aliran air pembilas di dalam saringan kita, membantu menggelontor keluar zat-zat sisa seperti kelebihan asam urat atau kalsium, sebelum mereka sempat mengendap dan membentuk batu. Jadi, bisa kita lihat, labu siam bekerja dengan 3 cara sekaligus untuk memanjakan ginjal kita. Ia memberikan tambahan air pembilas, ia membantu mengurangi beban garam, dan ia sedikit mempercepat proses pembersihan. Sebuah paket perawatan ginjal alami yang sangat lengkap dari satu jenis sayuran saja. Namun, potensi hebat dari labu siam ini bisa hilang, atau bahkan berbalik menjadi beban jika kita salah dalam mengolah atau mengonsumsinya. Ingat, labu siam adalah anak baik. Tapi pergaulan di dalam pancilah yang menentukan nasibnya. Mari kita kenali 4 kesalahan fatal yang bisa merusak semua kebaikannya. Kesalahan fatal pertama adalah memasaknya dengan santan kental. Kita sudah bahas ini di video sebelumnya tentang batu ginjal. Santan kental yang tinggi lemak jenuh akan membuat darah menjadi lebih kental dan memperberat kerja ginjal. Jadi, sayur lodeh labu siam yang gurih itu, sayangnya, bukanlah pilihan terbaik jika kita ingin menyayangi ginjal kita. Saya pernah merawat Ibu Surti dari Solo, yang fungsi ginjalnya terus menurun meskipun sudah minum obat. Ternyata, kebiasaan beliau adalah sarapan dengan nasi liwet yang gurih dan sayur lodeh setiap pagi. Setelah beliau mengganti menu sarapannya dengan yang lebih ringan, laju penurunan fungsi ginjalnya berhasil diperlambat. Kesalahan fatal kedua adalah menambahkan terlalu banyak garam, penyedap rasa MSG, atau kaldu instan. Ini adalah musuh nomor 1 bagi ginjal. Garam akan memaksa ginjal bekerja lembur untuk membuangnya, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan permanen. MSG juga seringkali mengandung natrium yang tinggi. Mbah Karto, dari Semarang, karena indera, perasanya sudah berkurang, seringkali menambahkan kaldu bubuk secara berlebihan ke dalam sayur beningnya, agar terasa lebih gurih. Akibatnya, tekanan darahnya sulit terkontrol dan kakinya sering bengkak. Setelah cucunya mengajarinya menggunakan rempah alami seperti bawang, laos, dan daun salam, kondisinya jauh membaik. Kesalahan fatal ketiga adalah menambahkan bahan-bahan lain
yang justru membebani ginjal, seperti jeroan, kikil, atau bahkan daging merah dalam jumlah banyak. Meskipun labu siamnya sehat, protein hewani yang berlebihan, terutama yang tinggi purin, akan menghasilkan banyak sekali sampah urea dan asam urat yang harus disaring oleh ginjal. Pak Budi dari Surabaya sangat gemar memasak oseng labu siam campur babat. Beliau berpikir, karena ada sayurnya, jadi seimbang. Beliau tidak sadar bahwa beban protein dan purin dari babat itulah yang membuat ginjalnya harus bekerja ekstra keras setiap kali beliau menyantap hidangan favoritnya tersebut. Dan kesalahan fatal keempat, yang seringkali menjadi pelengkap penderita, adalah kurang minum air putih di luar kuah sayur itu sendiri. Meskipun sayur bening labu siam sudah menyumbang cairan, jumlahnya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh kita, terutama jika kita banyak beraktivitas atau cuaca sedang panas. Ingatlah selalu, air putih adalah oli bagi mesin ginjal kita. Jangan pernah biarkan mesin itu bekerja dalam kondisi kering. Pastikan Anda tetap minum air putih minimal 6-8 gelas lagi, di luar kuah sayur atau minuman lainnya. Baik, cukup dengan larangannya. Sekarang, mari kita fokus pada cara menikmati labu siam yang paling lezat sekaligus paling menyehatkan bagi ginjal kita. Instruksi pertama adalah tentang cara memasak terbaik. Juaranya adalah direbus menjadi sayur bening. Ini adalah cara paling murni untuk mendapatkan semua manfaat air, kalium, dan serat dari labu siam tanpa tambahan lemak atau garam berlebih. Cara terbaik kedua adalah dikukus hingga empuk, lalu disantap dengan sambal bawang yang ringan. Cara ketiga adalah ditumis sebentar dengan sedikit minyak sehat seperti minyak kelapa atau zaitun dan api kecil. Instruksi kedua, mari kita buat resep sayur bening labu siam. Juara ginjal. Siapkan 1 buah labu siam ukuran sedang, kupas, buang getahnya. Lalu potong dadu, tambahkan teman-teman sayuran lain yang juga ramah ginjal, seperti wortel, jagung manis pipil, atau bayam. Rebus air hingga mendidih. Instruksi ketiga, bumbunya adalah kunci. Gunakan hanya bumbu alami yang aromat. Iris tipis, 3 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Geprek seruas lengkuas dan sebatang serai. Masukkan semua bumbu ini ke dalam air mendidih bersama sayuran. Tambahkan 1-2 lembar daun salam untuk aroma, beri sedikit sekali garam sejumput saja, dan sedikit gula pasir sebagai penyeimbang rasa. Masak hingga sayuran empuk. Saya ingin memberikan 1 tips tambahan untuk rasa gurih alami tanpa MSG. Bapak dan Ibu bisa menambahkan beberapa butir ebi kering yang sudah dicuci bersih ke dalam rebusan sayur bening ini. Ebi akan memberikan rasa umami atau gurih yang lezat tanpa perlu menambahkan penyedap rasa buatan. Ini adalah rahasia para koki handal untuk masakan yang sehat, namun tetap nikmat. Instruksi keempat adalah porsi dan waktu makan. Nikmatilah semangkuk sayur bening labu siam ini sebagai bagian dari menu makan siang atau makan malam Anda. Porsi 1 mangkuk sedang sudah cukup. Jangan lupa, kombinasikan dengan sumber protein rendah lemak seperti ikan kukus atau tempe bacem, serta sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang rebus. Analogi positifnya adalah seperti ini. Menyantap sayur bening labu siam secara rutin itu, ibarat kita sedang memberikan hari libur atau cuti bagi ginjal kita. Di hari-hari lain ginjal kita mungkin harus bekerja keras menyaring makanan berat. Tapi saat kita makan sayur bening ini, ginjal kita bisa sedikit bersantai, bekerja dengan lebih ringan, sambil tetap mendapatkan pasokan nutrisi dan cairan yang dibutuhkannya untuk memperbaiki diri. Mengatasi kebiasaan lama memang butuh tekad. Pak Danang, pasien saya dari Semarang, awalnya merasa hambar makan sayur bening tanpa garam dan MSG, namun setelah rutin mencobanya selama 2 minggu, beliau berkata, "Lidah saya sekarang justru bisa merasakan manis alami dari jagung dan labunya, Dok. Ternyata rasa asli sayuran itu jauh lebih nikmat. Dan yang terpenting, kaki saya sudah tidak pernah bengkak lagi." Sebab, jika kita mengolah dan mengonsumsinya dengan cara yang benar, labu siam adalah sebuah paket hemat kesehatan yang luar biasa bagi kita para lansia. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Manfaat kedua,
sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Manfaat ketiga, karena rendah kalori dan tinggi serat, ia sangat membantu dalam menjaga berat badan ideal. Manfaat keempat, kandungan folat naya sangat penting untuk kesehatan jantung dan pembentukan sel darah merah. Dan manfaat kelima, ia adalah sumber vitamin C dan antioksidan yang baik untuk imunitas tubuh. Manfaat keenam, yang mungkin mengejutkan adalah untuk kesehatan tulang. Labu siam ternyata mengandung mineral mangan dalam jumlah yang cukup baik. Mangan adalah mineral tukang bangunan yang berperan penting dalam proses pembentukan tulang dan jaringan ikat di dalam tubuh kita. Jadi, selain baik untuk ginjal, ia juga diam-diam ikut menjaga kekuatan tulang kita. Dukungan ilmiah pun ada. Penelitian dari Universitas Veracruz di Meksiko menunjukkan bahwa ekstrak dari buah dan daun labu siam memiliki sifat diuretik ringan. Sifat diuretik alami inilah yang menjadi kunci mengapa labu siam bisa membantu membilas ginjal dan membuang kelebihan garam serta zat sisa lainnya dari dalam tubuh kita. Namun sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Meskipun sangat aman bagi kebanyakan orang, ada kondisi khusus di mana konsumsi labu siam perlu dibatasi atau diwaspadai. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda menderita gagal ginjal kronis stadium akhir yang mengharuskan Anda untuk membatasi asupan kalium dan cairan secara ketat. Kedua, jika Anda memiliki alergi terhadap labu siam, meskipun ini sangat jarang terjadi. Ketiga, jika setelah mengonsumsinya dalam jumlah banyak, perut Anda terasa sangat kembung atau menghasilkan gas berlebih. Keempat, jika Anda sedang minum obat diuretik dosis tinggi, diskusikan dulu dengan dokter. Dan kelima, selalu kenali tanda-tanda umum gangguan ginjal yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya: bengkak, perubahan urin, lemas, dan lain-lain. Saya ingin menekankan lagi pada poin pertama, bagi bapak atau ibu yang sudah didiagnosis menderita gagal ginjal kronis tahap lanjut, biasanya tahap 4 atau 5. Ginjal Anda sudah kehilangan kemampuannya untuk membuang kalium dengan baik. Dalam kondisi ini, makanan tinggi kalium seperti labu siam justru bisa berbahaya karena bisa menyebabkan penumpukan kalium di dalam darah, hiperkalemia yang mengancam jiwa. Jadi, aturan mainnya benar-benar berbeda. Selalu ikuti petunjuk dari dokter spesialis ginjal Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan biaya. Biaya untuk membeli beberapa buah labu siam di pasar mungkin tidak seberapa, tapi biaya untuk cuci darah seumur hidup, penderitaan akibat gagal ginjal, dan hilangnya kualitas hidup, itu sungguh tidak ternilai harganya. Merawat ginjal kita adalah investasi masa tua yang paling penting. Pilihan kini ada di tangan bapak dan ibu. Apakah kita akan terus membebani ginjal kita dengan garam, gula, dan makanan olahan, lalu berharap ia akan baik-baik saja? Ataukah kita akan mulai hari ini memberikan pelukan dan perhatian ekstra pada ginjal kita dengan cara yang paling sederhana dan paling alami, yaitu melalui semangkuk sayur bening labu siam? Ingatlah bapak dan ibu, ginjal kita adalah organ yang sangat pemaaf. Ia akan terus bekerja keras menyaring racun dalam diam, bahkan ketika kita seringkali mengabaikannya. Tapi kesabarannya ada batasnya. Jangan menunggu sampai ia berteriak kesakitan. Mulailah merawatnya dari sekarang, dari hal-hal kecil di dapur kita. Karena mencegah selalu jauh lebih baik, lebih murah, dan lebih membahagiakan daripada mengobati. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang mungkin belum tahu betapa pentingnya menjaga ginjal dan betapa mudahnya cara memulainya dari dapur. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi alarm pengingat yang menyelamatkan kesehatan ginjal seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis lauk pauk sederhana dari tempe yang ternyata gizinya tidak kalah hebat dengan daging sapi. Ingatlah selalu pesan saya, sayuran bening adalah sahabat terbaik bagi ginjal kita. Masaklah dengan cinta, dan ginjal Anda akan membalasnya dengan kesehatan yang prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.